Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja UPG Darjat Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Prasaja. Saya salah satu pengajar di SD nomor 6 Kute, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UPG Darjat 1 Angkatan 1 tahun 2021. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya berikutnya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Hebat, biasa hebat. Hebat. Ya, luar biasa hebat. Nah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran tatap maya menggunakan Zoom ya. Pada tanggal 19 Juli 2021. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini senang sekali rasanya kita bisa berkumpul ya dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun dalam masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya, karena banyak sekali saudara kita yang berada di pelosok sana dalam masa pandemi ini kayaknya sulit untuk melakukan pembelajaran ya, karena keterbatasan sinyal, keterbatasan jarak maupun waktu. Jadi untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini, tatap maya seperti ini, rasanya susah ya. Jadi kalian harus bersyukur sekali dan tetap semangat ya. Nah, Pak Guru juga mengingatkan, sekarang kan masih masa pandemi ini, anak-anak harus melakukan 5M ya. 5M itu apa? Nah, 5M itu adalah yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sekarang silahkan siapkan anak-anak buku, kemudian buku tulis, alat-alat tulis seperti pulpen, pensil, penggaris untuk melakukan pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, marilah kita berdoa ya. Silakan Cantika pimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Silakan Cantika. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hilang. Baik, terima kasih Cantika sudah memimpin doanya dengan baik dan khusyuk ya. Nah, kemudian Pak Guru akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran kalian. Bagi namanya yang Pak Guru sebutkan, silahkan ucapkan hadir ya. Yang pertama, Dwi Payanti. Hadir Pak Guru. Yang kedua, Agus Wartana. Hadir Pak Guru. Yang ketiga, Gede Widyadharma. Hadir Pak Guru. Setelah melakukan absensi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah melakukan kegiatan literasi selama pembelajaran di rumah? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Nah, buku apa yang sudah kalian pernah baca di rumah anak-anak? Siapa yang bisa menceritakan? Silakan raise hand. Oke, Cantika, silakan ceritakan, Cantika. Saya pernah membaca buku cerita Malin Kundang yang menceritakan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Malin Kundang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena telah durhaka kepada ibunya. Good job Cantika ya. Berarti Cantika ini sudah rajin sekali membaca buku di rumah ya. Dewa Ayu pernah membaca bawang merah dan bawang putih. Bawang merah itu jahat, kalau kita berbuat jahat akan mendapatkan karma jahat. Bawang putih itu baik, kalau kita berbuat baik akan mendapatkan karma baik. Anak-anak, apakah anak-anak sudah melakukan sarapan sebelum melakukan kegiatan belajar? Sudah, Pak Guru. Nah, tahu nggak anak-anak, apa tujuan anak-anak melakukan sarapan? Menambah energi. Untuk menambah energi, benar sekali. Risma, tadi sarapan apa sebelum belajar? Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Oke, benar sekali ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi anak-anak. Apakah anak-anak sudah berdoa sebelum sarapan? Sudah, Pak Guru. Sudah. Oke, Rani sudah berdoa. Tahu nggak Rani, apa manfaat Rani berdoa sebelum sarapan itu? Tanda bersyukur kepada Tuhan. Ya, benar sekali ya, tanda bersyukur kepada Tuhan. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama muatan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks bacaan. Yang kedua, menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada sebuah teks bacaan dengan tepat. Kemudian muatan PPKN. Yang pertama, mengidentifikasi arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama. Muatan matematika. Yang pertama, menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan pada gambar dan video, siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat mengidentifikasi arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila pertama dengan benar. Adapun manfaat pembelajaran untuk kehidupan kalian adalah yang pertama, anak-anak bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi atau menguraikan perilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyebutkan contoh-contohnya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan. Ayo amati gambar berikut. Coba kalian amati. Siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk menceritakan gambar ini?
Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Ya, good job ya Risma, benar sekali. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Kemudian, silakan anak-anak amati. Ini Pak Guru punya gambar yang kedua. Siapa yang bisa menceritakan? Silakan melakukan raise hand. Oke, Cantika, silakan. Makhluk hidup perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan atau berlari. Olahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan dilakukan dengan cara memelihara kaki, menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda berbahaya. Ya, bagus sekali ya, good job Cantika ya. Nah, pada gambar ini adalah ciri-ciri makhluk hidup perlu bergerak ya. Nah, coba kalian lihat. Ini adalah gambar sebuah keluarga yang sedang berolahraga atau bergerak ya. Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan dan berlari ya. Olahraga membuat tubuh kita sehat anak-anak ya. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukur atas karunia karena kita sudah diberikan kaki ya untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki. Dengan cara menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda berbahaya dan menggunakannya untuk hal yang baik. Nah, selanjutnya coba amati gambar yang Pak Guru berikan. Siapa bisa bantu Pak Guru menceritakan gambar ini? Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Benar sekali ya. Tahu nggak Rani, bagaimana cara kita bersyukur karena kita sudah diberikan mata yang sehat? Silakan. Televisi terlalu lama. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Salah satu contoh manusia menanggapi rangsang adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata. Maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukuri, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Oke. Nah, gambar berikutnya. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Silakan raise hand. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Cara bersyukur menyayangi semua anggota keluarga. Ya, benar sekali ya, Queen saya. Makhluk hidup berkembang biak. Itu adalah ciri-cirinya. Di sini kalian lihat, di sini ada manusia-manusia yang banyak. Nah, ini artinya makhluk hidup itu berkembang biak ya. Misalnya dari bapak dan ibu kemudian menikah dan lahirlah anak. Kemudian anak dewasa, kemudian menikah, kemudian melahirkan anak kembali. Nah, itu adalah ciri makhluk hidup berkembang biak ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, dengan berkembang biak kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Nah, bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali semua anggota keluarga. Oke, berarti caranya kita bersyukur karena kita telah diberikan keluarga yang menyayangi kita dengan cara menyayanginya kembali, anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru punya video, anak-anak ya. Silakan kalian amati video tentang ciri-ciri makhluk hidup yang Pak Guru tampilkan.
bagaimana anak-anak? Tadi anak-anak sudah menonton videonya. Bagaimana? Bagus apa tidak videonya? Bagus, bagus, Pak Guru. Bagus, Pak Guru. Setelah kalian menyaksikan video tadi dan mencermati, silahkan jawab pertanyaannya Pak Guru ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Silakan raise hand. Oke, silakan Cantika. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan suhu tertentu, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa. Ya, benar sekali ya. Good job ya Cantika ya, sudah mampu mencermati video yang Pak Guru berikan. Nah, siapa yang bisa membantu Pak Guru untuk membacakan contoh perilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bersyukur atas karunia keluarga, atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan, dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Ya, terima kasih Okta sudah membacakan contoh perilaku bersyukur. Kita lanjutkan. Nah anak-anak, masihkah anak-anak ingat materi yang kalian pelajari sebelumnya? Masih anak-anak? Masih, Pak Guru. Kasih Pak Guru. Iya. Nah sekarang Pak Guru akan mengingatkan kembali materi apa yang kita pelajari sebelumnya anak-anak? Penjumlahan tanpa makhluk hidup. Iya, penyembelahan tanpa menyimpan. Nah sekarang Pak Guru punya soal, masih nggak kalian ingat? Nah ini ada 1.200 ya, kemudian ditambah 3.250. Siapa yang bisa anak-anak? Silakan. 4.450. 4.450 ya, benar sekali ya. Nah kemudian 3.750 ditambah 3.240. Siapa yang bisa? Silakan diorek-orek. Coba John Reva. 6.990. Ya, benar sekali ya. 6.990. Nah, sekarang anak-anak, silakan anak-anak cermati video tentang penjumlahan bersusun tanpa menyimpan yang Pak Guru berikan. Penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 3.524 ditambah 3.000. Kita tuliskan bilangan pertama di bagian atas dan bilangan kedua di bagian bawah seperti ini. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah penjumlahan, maka kita tulis simbol operasi hitung penjumlahan. Yuk kita mulai menghitung. Pertama, kita jumlahkan satuan dengan satuan. 4 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Setelah itu, kita jumlahkan puluhan dengan puluhan. 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan ratusan dengan ratusan. 5 ditambah 0, hasilnya adalah 5. Terakhir, kita jumlahkan ribuan dengan ribuan. 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak? Videonya bagus apa tidak? Bagus, Pak Guru. Nah, setelah kalian menonton videonya, kalian pasti sudah mencermati dengan baiknya. Nah, Pak Guru punya masalah ini, permasalahan. Silahkan anak-anak pecahkan permasalahan yang Pak Guru berikan ini ya.
Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, yang pertama, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu per bulan. Kemudian perusahaan yang kedua, perusahaan B menghasilkan 5.000 kotak susu per bulan. Ini ada soalnya. Yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Yang pertama ada 1.200 dari perusahaan A. Kemudian 3.000 dari perusahaan B. Nah, berapa hasilnya jika dijumlahkan, Tiara? Hasilnya 4.200, Pak Guru. Ya, benar sekali ya. Good job, Tiara. Hasilnya adalah 4.200. Soal yang kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B itu menghasilkan 3.000 kemasan. Kemudian perusahaan E menghasilkan 2.200 kemasan. Berapa kira-kira jumlahnya anak-anak ya? Silakan raise hand. Oke, sudah ada Quinsa, silakan. 5.200. Ya, benar sekali. Good job ya, Quinsa. Totalnya adalah 5.200. Tepuk tangan untuk Quinsa, anak-anak. Soal yang ketiga. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E ya, anak-anak? Tadi perusahaan A itu adalah 1.200 dan perusahaan E adalah 2.200. Oke, coba Ahmad. 3.400, Pak Guru. Iya, benar sekali. 3.400. Jika anak-anak sudah memahami, sekarang kita akan membentuk kelompok dan berdiskusi ya. Nah, dalam kelompok ini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, nanti sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD ya. Ini adalah LKPD kalian anak-anak, lembar kerja peserta didik ya. Nah, di dalam LKPD ini ada 3 tugas. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga sesuai dengan muatan mata pelajaran. Ini KD dan indikator, kemudian ini tujuannya. Nah, ini adalah petunjuk pengerjaannya. Siapa yang bisa bantu Pak Guru membaca petunjuk pengerjaannya? Petunjuk kegiatan 1. Jodohkan gambar yang ada dengan ciri-ciri makhluk hidup yang benar. Jadi di sini anak-anak disuruh menjodohkan ya dengan cara menarik garis. Misalnya di sini gambar yang pertama ini kan ada keluarga, ini ada 4 orang ya, ada 4 orang keluarga. Jadi kalian menjodohkan yang mana yang kira-kira tepat. Jadi yang benar itu kan ini ya, kembang biak seperti itu ya. Jadi kalian tinggal menarik garis. Kemudian kegiatan 2, silakan Lohrani bantu Pak Guru membaca. Kegiatan 2, petunjuk kegiatan. Tentukanlah benar atau salah dari pernyataan berikut terkait dengan perilaku bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kan ada contoh perilaku yang pertama. Misalnya yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Menurut anak-anak, benar apa salah? Termasuk perilaku bersyukur apa tidak? Jika benar, tulis di kolom benar atau salah. Kemudian petunjuk kegiatan 3. Petunjuk kegiatan 3. 1. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan. 2. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Di sini pada tubuh ikan ini sudah ada soal. Misalnya pada sirip yang paling atas ini kan ada soal 500 ditambah 500. Nah, kerjakan berapa hasilnya. Kemudian kalau sudah ditemukan hasilnya, warnai ya. Sudah jelas anak-anak tugas LKPD-nya? Sudah Pak Guru. Jika sudah, sekarang waktunya adalah kalian berdiskusi ya. Silakan anak-anak berdiskusi mengerjakan LKPD ini di grup WA kalian masing-masing. Pak Guru akan memberikan penilaian untuk anak-anak yang sudah aktif dan mengerjakan tugas LKPD ini dengan baik. Kemudian hasilnya itu kalian kirim di grup kelompok masing-masing. Setelah itu baru kalian presentasikan
hasil dari diskusi kalian pada pertemuan sesi yang kedua. Oke, jika sudah jelas, selamat berdiskusi anak-anak, selamat mengerjakan di forum tugas kelompok masing-masing ya. Kita bertemu lagi 30 menit ke depan ya. Sampai jumpa anak-anak, selamat berdiskusi. Dadah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing ya. Setelah kalian melaksanakan diskusi, hari ini kita akan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan. Siapa yang mau mewakili anak-anak? Silakan Cantika, kita mulai. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. LKPD kegiatan 1. Petunjuk kegiatan. Jodohkan gambar yang ada dengan ciri-ciri makhluk hidup yang benar. 1. Berkembang biak. 2. Dapat bergerak. 3. Tumbuh dan berkembang. 4. Memerlukan makanan. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Cantika. Perwakilan dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang anak-anak silakan memberikan tanggapan kepada hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan melakukan raise hand ya. John Reva, silakan John. Jawabannya benar dan sangat rapi. Untuk kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2. Rani, silakan Rani. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Hari ini Rani akan mempresentasikan tugas LKPD dari kelompok 2. LKPD kegiatan 2. Nomor 1, menjaga lingkungan agar tetap bersih, benar. Nomor 2, berdoa sebelum dan sesudah makan, benar. Nomor 3, membuang-buang makanan, salah. Nomor 4, menggunakan sandal atau sepatu ketika berjalan di jalan, benar. Nomor 5, bermain HP terlalu lama sampai lupa waktu, salah. Nomor 6, tidak terlalu lama menonton televisi, benar. Nomor 7, menyayangi anggota keluarga, benar. Nomor 8, merawat tubuh agar tak bersih dan sehat, benar. Nomor 9, menebang pohon secara liar, salah. Sebelum melakukan pembakaran hutan, salah. Ya, terima kasih Rani sudah mewakilkan kelompok 2-nya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok yang lain silakan memberikan tanggapannya ya. Kadek Okta. Jawabannya benar dan sangat rapi. Jawabannya benar dan sangat rapi. Oke, terima kasih. Selanjutnya penampilan atau presentasi dari kelompok 3. Silakan Risma ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini Risma akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Risma minta waktunya sebentar ya. 500 tambah 500 sama dengan 1000, warna biru. 4000 tambah 900 sama dengan 4900, warna kuning. 3100 tambah 2500 sama dengan 5600, warna merah. 2300 tambah 1300 sama dengan 3600, warna kuning. 4000 tambah 3500 sama dengan 7500, warna merah. 700 tambah 700 sama dengan 1400, warna kuning. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 3, Risma. Nah, selanjutnya silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan dari penampilan kelompok 3. Silakan raise hand. Oke, coba Agus Wartano, silakan Agus. Jawabannya sudah benar dan tulisannya juga sudah rapi. Jawabannya sudah benar dan tulisannya juga sudah rapi. Terima kasih Agus atas pendapatnya. Nah,
berarti sudah semua ketiga kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, sekarang Pak Guru akan mengkonfirmasi jawaban anak-anak ya. Ya, kita mulai dari kegiatan 1 dulu anak-anak ya. Di sini kita disuruh menjodohkan gambar sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang gambar pertama ini anak-anak. Ini kan ada gambar 4 orang atau dalam satu keluarga ini ada 4 orang ya. Ini menunjukkan ciri-ciri yang mana? Siapa yang bisa? Berkembang biak, Pak Guru. Iya, benar sekali ya. Jadi kita tarik garis di sini. Jadi ini ciri-ciri berkembang biak. Gambar yang ketiga. Ini gambar apa anak? Tumbuh dan berkembang. Pak Guru. Ya, tumbuh dan berkembang. Nah, nomor 1, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Benar apa salah? Benar, Pak Guru. Benar. Ya, benar ya. Oke. Nomor 2, berdoa sebelum dan sesudah makan. Benar, Pak Guru. Benar, Pak Guru. Benar. Oke. Nomor 3, membuang-buang makanan. LKPD yang ketiga. Di sini anak-anak disuruh mengerjakan soal pada gambar atau tubuh ikan, kemudian mewarnainya ya. Ya, yang pertama itu 500 ditambah 500, berapa hasilnya anak-anak? 1000. Benar sekali ya. Oke. Yang nomor 2, 4000 ditambah 900, berapa hasilnya? 1.900. Nah, anak-anak tadi sudah mendiskusikan hasil diskusinya dengan baik dan jawaban-jawaban dari kelompoknya juga sudah benar dan tepat. Pak Guru berikan reward, Pak Guru berikan jempol karena jawaban kalian sudah benar semua. Pengerjaannya juga sudah baik dan warna-warnanya juga sudah baik ya. Good job untuk kelompok 1 dan 2 dan 3. Kita beri tepuk tangan anak-anak untuk kita semua karena sudah bisa mengerjakan soal dan Nah, anak-anak, setelah kita melakukan diskusi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyimpulkan. Oke, siapa bisa bantu Pak Guru menyimpulkan materi apa saja yang sudah kalian pelajari? Oke, silakan Cantika. Pelajaran sama ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. 2. Contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata dengan cara tidak menonton TV terlalu lama. Pelajaran ketiga, penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh, 1.500 ditambah 2.000 sama dengan 3.500. Ya, wah hebat sekali ya Cantika ya, bisa menyimpulkan dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kita simpulkan ya bersama-sama anak-anak ya. Nah, kita pada pelajaran yang pertama kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, 1, makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah ya, lalu yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, bagaimana dengan makhluk yang tidak hidup? Kalau makhluk yang tidak hidup itu mereka tidak memiliki ciri-ciri seperti ini. Contoh batu. Batu itu kan makhluk tidak hidup, berarti batu itu tidak membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, contoh perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Benar ya. Kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jadi kita harus bersyukur dengan cara berolahraga. Nah, kemudian penjumlahan tanpa menyimpan. Tadi anak-anak sudah mempelajari teknik penjumlahan tanpa menyimpan. Misalnya, Paman memiliki 2 kolam ikan. Sebanyak 1.500 benih ikan disebar di kolam pertama.
Sementara itu di kolam kedua disebar 2000 benih ikan. Berapa jumlah benih ikan yang disebar di kedua kolam taman? Penyelesaiannya adalah jumlah benih ikan 1.500 ditambah 2.000. Jadi jawabannya adalah 3.500. Sekarang Pak Guru akan melakukan kegiatan refleksi. Anak-anak, apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Masih ingat? Ciri-ciri makhluk hidup, penjumlahan tanpa menyimpan, bersyukur kepada Tuhan. Iya. Kemudian materi apa yang paling kalian sukai? Oke. Semuanya Pak Guru. Semuanya Pak Guru. Kemudian informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Saya ingin mempelajari informasi lebih lanjut mengenai dalam Pak Guru. Iya, benar ya. Berarti Cantika ingin mempelajari materi penjumlahan dengan menyimpan. Oke. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan refleksi, ayo kita melakukan evaluasi. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini, Pak Guru akan berikan soal dalam bentuk Google Form ya. Untuk bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Di sini silakan anak-anak isi dulu ya Google Formnya, mulai dari nama, kelas, nomor absen, dan tokennya. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasi, Pak Guru akan memberikan kalian tindak lanjut berupa PR ya, atau tugas di rumah. Silahkan nanti anak-anak kerjakan LKS tema 1 halaman 26. Pertemuan besok kita akan belajar subtema 2 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu untuk pertemuan besok. Jadi Pak Guru juga mengingatkan kalian untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, untuk akhir kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masingnya. Silakan Cantika pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih Cantika sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Pak Guru meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam berucap, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Akhir kata, Pak Guru tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Dadah.